Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kita kembali dalam program terbaru di channel kita ini, Mantan Tersedih. Kali ini kita akan mengetengahkan kisah ditolak oleh keluarga mantan karena anak angkat dan tidak punya warisan. Ya. Jadi di dunia ini yang namanya orang matre itu ada di mana-mana tuh. Coba tuh kalau dapat anak orang kaya sebagai calonnya, apa yang ada di dalam benaknya? Ini kalau dapat anak orang kaya, bisa hidupnya enak, hidupnya nyaman, kan begitu. Maka orang berusaha menikahkan anak-anaknya dengan orang kaya. Nah, ini kisah seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi cintanya harus kandas. Ditolak oleh keluarga si wanita habis-habisan, karena dia adalah seorang anak angkat. Padahal kalau dilihat, dia orang yang baik ya. Orang yang baik, pintar, ya, terpelajar, kemudian unggul begitu ya, dalam pekerjaan yang dia tekuni, dia yang paling unggul, yang paling jago lah begitu ya. Orangnya juga memiliki penampilan fisik yang bagus begitu ya, cukup tampan, menarik dan seterusnya. Nah, tetapi memang dia adalah anak angkat. Dia lahir dari sepasang suami istri yang mungkin menikahnya terlalu muda. Ya, 40-an tahun lebih yang lalu. Menikahnya terlalu muda, kemudian mereka bermigrasi begitu ya, merantau untuk mencoba mengubah nasibnya, tetapi ternyata gagal. Sehingga orang ini, laki-laki ini memang sebenarnya sejak dalam kandungan sudah jalan hidupnya sudah kasihan. Ya. Artinya kalau orang tuanya masih muda, ya pada saat itu juga usaha mereka gagal kan sejak dalam kandungan mungkin memang kurang nutrisi dan seterusnya. Anak ini lahir, ya. Sebelum dia lahir si bapaknya sudah pergi balik duluan. Ya, tinggal tersisa ibunya. Jadi ibunya itu juga mau nyusul pulang ke kampung halaman, tetapi belum sanggup ya karena sedang hamil tua. Karena perjalanan untuk sampai kembali ke kampung halaman itu di zaman itu bisa 1 minggu perjalanan darat. Ada daratnya, ada nyebrangnya, lewat darat lagi. Pokoknya jauh. Nah, jadi si laki-laki pulang duluan, sang suami. Istrinya dibiarkan di situ. Nah, setelah melahirkan, usia 2 hari, si laki-laki ini dititipkan kepada sebuah keluarga yang baik. Ya, dititipkan begitu. Ya setelah itu ibunya pergi juga. Nah, si laki-laki ini ya, apapun ya, biarpun dia memiliki keluarga yang sangat baik ya, ayah dan ibu yang sangat menyayangi dia. Itu kan ayah dan ibunya, tetapi kan lingkungannya, keluarga ayahnya, keluarga ibunya, ya berpikirnya macam-macam. Jadi sejak usia 5 tahun itu ya, ketika dia mulai sadar dunia,
itu yang namanya pembulian, ya, tentu ketika bapak dan ibunya tidak melihat. Ya. Pembulian itu selalu terjadi setiap hari. Jadi telinganya itu sudah biasa tuh mendengar ada yang bilang kamu anak angkat, anak pungut, dan seterusnya. Bahkan salah seorang kakak angkatnya, jadi kakaknya itu ada dua, nah kakak yang di atas dia persis ini mungkin karena merasa dapat saingan ya, sudah merasa anak bungsu begitu, tiba-tiba orang tuanya ngangkat anak, merasa dapat saingan. Ini tidak saja pembulian ya dengan lisan, tetapi juga sejak kecil itu dia sudah biasa tuh dipukuli ya, oleh kakak angkatnya tadi. Nah, jadi itulah kisah hidupnya. Walaupun ketika dia betul-betul tahu ya bahwa dia anak angkat itu saat dia kelas 2 SMA. Jadi saat dia tahu dari paman angkatnya, adiknya bapaknya itu ada yang ngomong secara langsung bahwa kamu tuh anak angkat, kamu tidak punya hak warisan dari ayah, dari mamamu, karena kamu anak angkat. Ya, ya kita bisa bayangkan lah ya, anak usia 16 tahun, kelas 2 SMA itu kan 16-17 tahun. 16 tahun tiba-tiba harus mendengarkan seperti itu, walaupun tidak langsung dari ayahnya. Tapi kan kalau dari adik ayahnya ya, kira-kira ya sama lah ya. Tentu shock ya, kaget, depresi itu. Sekolah itu dari ranking 1 langsung anjlok ke ranking 30. Karena apa? Karena mulai membayangkan kalau saya anak angkat, bagaimana nih nanti? Siapa yang mau nyekolahkan saya kuliah dan seterusnya? Mau kerja apa? Mau tinggal di mana? Dan seterusnya. Nah, itu usia 16 tahun dia. Usia 17-18 tahun lulus SMA oleh ayah angkatnya, kamu sana berangkat kuliah, merantau. Berangkat dia kuliah. Ya tentu yang namanya anak angkat dengan kesadaran bahwa dia anak angkat, dia tidak bisa memilih program studi sesuai keinginan dia ya. Namanya juga anak angkat ya, kan sudah dibiayai, sudah dikasih tumpangan rumah ya. Kan paling tidak tuh. Dia cerita kalau usia SMP itu sebenarnya samar-samar, SD itu samar-samar dia sudah tahu kalau dia anak angkat. Selain tadi banyak teman yang ngomong, tetangga yang ngomong seperti itu, anaknya tetangga dan seterusnya. Dia sudah samar-samar itu sudah tahu. Cuman memang dia berusaha mengabaikan itu. Selain memang secara fisik, dia sangat berbeda dengan kakak-kakaknya, dengan orang tuanya. Dia tinggi itu, tingginya 170-an. Sementara ayahnya kan, ayah angkatnya pendek dengan ibunya. Jadi kalau dia belajar biologi saja itu, potensi tinggi tubuh manusia itu dari tinggi orang tuanya dia sudah tahu kalau dia anak angkat. Orang tuanya misal ayahnya 160 kurang ya. Kemudian ibunya 155 misal begitu ya. Atau 150, ayahnya 155. Dia 170. Nah, itu kalau kita pakai rumus menghitung potensi tinggi tubuh berdasarkan tinggi orang tua, dia sudah, oh ini sepertinya memang nggak masuk nih karena tinggi orang tuanya tidak sama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, repotnya ketika dia mulai mencintai seseorang. Artinya menjadi anak angkat itu biarpun berada di tengah keluarga yang baik lah, ayah ibunya baik ya. Kalau kakak-kakaknya agak galak begitu ya, dia harus memahami itu. Toh mereka juga berani galak, berani keras ketika fisiknya masih lemah. Jadi ketika masih anak-anak itu, masih SD begitu, ketika sudah akil balik, tubuhnya sudah berkembang, sudah kuat begitu ya, kakak-kakaknya tidak ada yang berani kan. Kakak-kakaknya cewek-cewek semua. Dia tingginya melesat, badannya lebih besar, apalagi juga dia rajin kan. Remaja itu karena merasa sering dibully oleh kakaknya, belajar bela diri, jadi tubuhnya lebih kuat lagi.
Tapi hidup sebagai anak angkat itu tetap sesuatu yang tidak mudah. Ya, selain harus mendengar itu segala macam. Nah, ketika kuliah, namanya anak angkat kan, jadi tidak bisa apa? Minta uang misal sesuka hati itu tidak bisa. Ya, harus belajar untuk mandiri ya secepatnya. Dapat program studi kuliah yang murah-murahan saja, yang murah lah biayanya ya. Biaya studinya itu murah begitu, sudah bersyukur ya. Tidak berani membayangkan kuliah yang mahal-mahal ya seperti kedokteran segala macam itu. Biarpun SMA-nya dulu memungkinkan untuk itu program studinya, tapi tidak berani karena anak angkat. Masih dimasukkan kuliah pun ya, nyari kuliah yang biayanya murah, yang biaya masuknya murah dan seterusnya. Itu pun sudah bersyukur. Nah, kemudian menjalani perkuliahan itu kan tidak berani minta duit. Ya, kalau dikirimi ya bersyukur, kalau tidak dikirimi ya tidak apa-apa. Jadi mulai bekerja, ya, jadi driver keluarga, jadi driver keluar kota, apa namanya itu travel keluar kota, jaga parkir dan seterusnya, semuanya harus dilakoni kan untuk bertahan hidup di perantauan. Nah, dan manusiawi kan ketika orang kemudian jatuh cinta. Nah, suatu ketika beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2016 ya, dia ketemu dengan seorang wanita yang cantik sekali ya. Seseorang yang betul-betul memenuhi seluruh kriteria yang dia idam-idamkan. Nah, singkat kata mereka berkenalan ya, dan si laki-laki ini kan sudah mandiri ya, sudah mapan, sudah bekerja dan seterusnya. Nah, kemudian dia tentu mengajak si wanita ini untuk menikah. Tentu lamaran diajukan kan kepada orang tuanya ya. Jadi dia bilang ke si wanita untuk dipertemukan dengan papi dan maminya ya. Nah, tetapi dia sudah menceritakan semua kisah hidupnya ini kepada si wanita. Dia cuma pengen jujur ya. Artinya menjadi anak angkat itu kan juga ada berbagai hal yang juga harus dipahami sejak awal ya. Jadi kalau keluarga angkatnya itu sebenarnya keluarga kaya. Ya, kaya begitu, tapi kan sebagai anak angkat dia tidak dapat warisan. Nah, kan lebih baik jujur saja ya dari awal daripada nanti mengecewakan. Kok kamu anaknya si Anu tidak dapat apa-apa? Nah, dia lebih baik kan jujur sejak awal, memahami, sehingga menjalani ke depannya itu bisa enak. Nah, kemudian si wanita ini pergilah ketemu sama orang tuanya, terus cerita, ada laki-laki begini. Dia anak angkat tapi orangnya baik dan seterusnya. Apa kata orang tuanya si wanita ini? Duk, kamu tidak melihat kalau anak angkat itu kan tidak ketahuan bobot bibit bebetnya, kata mereka. Beda kalau orang tuanya jelas, oh Pak Anu, oh Bu itu ketahuan bobot bibit bebetnya. Lah kalau dia anak angkat kan orang tuanya dia sendiri nggak kenal. Ya karena kan si laki-laki ini sudah jadi yatim itu, bayi itu sebenarnya dia sudah jadi yatim. Jadi orang tuanya yang laki-laki, bapaknya, itu pulang kembali ke kampung halaman, dia masih bayi itu bapaknya sudah wafat ya. Ibunya menyusul pulang, dia kira-kira usia 3-4 tahun itu, ibunya juga sudah wafat. Nah, jadi dia sudah yatim piatu memang sejak kecil. Nah, jadi dia sendiri tidak kenal memang dengan orang tua kandungnya, walaupun setelah dewasa dia mencari sisa-sisa saudara dari orang tua, kampung halamannya di mana. Kebetulan dia kan merantau di kota yang sama dengan kampung halaman orang tuanya. Tidak terlalu jauh. Jadi bisa dia cari. Tapi dia tidak mengenal orang tuanya secara langsung. Penolakannya itu yang pertama, kata si orang tua. Ya, dari si wanita. Tidak
bobot, bibit, bebetnya itu tidak diketahui. Ya. Yang kedua tentu warisan juga penting. Ya. Kan lebih baik dapat seorang suami yang keluarganya jelas ya. Nanti juga dapat warisan sehingga hidupmu bisa jadi enak, Nduk, katanya begitu ya. Dan seterusnya. Tetapi poinnya bahwa ketidaksetujuan dari orang tua si wanita karena si laki-laki ini adalah anak angkat yang orang tuanya tidak jelas siapa. Jadi dia ini sejak kecil kan sudah harus menjalani dibully itu ya. Bahkan setelah dia remaja pun masih harus dibully kan karena dia anak angkat. Setelah remaja menjelang dewasa itu mahasiswa itu kan juga menjalani hidup yang berat ya, harus mandiri karena sebagai anak angkat tidak enak kalau mau minta terus ya. Jangan hutang budinya tuh terlalu banyak sekali karena tidak sangguplah kita untuk membayar hutang budi yang terlalu besar. Nah, itu kan sudah berat tuh. Ternyata ketika mencari calon istri pun jujur sebagai anak angkat itu juga mendapatkan penolakan. Dia bilang ke si wanita, "Dek," dia bilang, "kan insya Allah saya ini kan baik, sehat, fisik saya juga baik. Kalau kita lihat pohon itu bibitnya baik, ditanam di tanah yang tidak cocok, belum tentu bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Itu bibitnya baik. Tapi kebetulan tanahnya tidak cocok ya, dan seterusnya. Tetapi kalau sebuah pohon itu dia menghasilkan buah yang baik, itu otomatis pohonnya pasti bibitnya baik. Ya. Nah, jadi kalau saya sekarang menurut adik AA ini baik, artinya bibitnya insya Allah juga orang-orang yang baik. Tapi kan orang tuanya tidak peduli dengan itu. Pokoknya kalau anak angkat, ya, apalagi tidak punya warisan, silahkan jangan pernah berharap menjadi menantu kami. Dan mungkin banyak di antara kita yang merasakan demikian, walaupun mungkin tidak sebagai anak angkatnya. Tetapi mungkin keluarga kita itu tidak kaya, ya bukan keluarga yang terpandang lah begitu. Sementara yang akan kita lamar itu adalah keluarga yang terpandang. Dan orang tuanya menolak kita karena kita tidak kaya. Tapi tidak apa-apa ya. Karena sesungguhnya dengan materinya mereka telah mengundang turunnya azab untuk diri mereka sendiri. Man tazawwaja mru'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, jadi memang sedih tuh. Kita mau jujur, justru kita ditolak. Ya, tetapi apapun kita tidak boleh merasa capek untuk menjadi orang-orang yang jujur. Walaupun resiko ketika kita jujur itu seperti tadi, kita ditolak oleh keluarga, calon, mertua dari seseorang yang teramat sangat kita cintai, dari mantan yang mungkin sampai detik ini kita masih terus mencintainya. Kita ditolak bukan karena kualitas kita, tetapi kita ditolak oleh orang tuanya mantan karena mereka gagal memahami tentang apa itu manusia yang berkualitas.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.